Halo Sobat Cek Fakta, ada kabar mengejutkan dari jagat sepak bola nasional. Pertandingan uji coba internasional yang seharusnya mempertemukan timnas Indonesia melawan Kuwait pada FIFA Matchday September tahun 2025 di Surabaya dipastikan batal. Keputusan mendadak dari Federasi Sepak Bola Kuwait KFA membuat banyak pihak kecewa. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sampai mengungkapkan kecurigaan adanya dugaan sabotase di balik pembatalan ini. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa laga yang sudah disepakati jauh-jauh hari bisa batal begitu saja? Mari kita telusuri kronologinya. Timnas Indonesia sejatinya sudah menyiapkan jadwal padat di bulan September tahun 2025. Skuad Garuda direncanakan menghadapi Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 9 September. Keduanya di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. Dua laga ini bukan asal pilih. Lawan yang dipilih memang berasal dari Timur Tengah karena Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melawan Kuwait dan Lebanon diharapkan bisa memberikan gambaran nyata soal gaya bermain, fisik, dan taktik khas Timur Tengah. Persiapan sudah berjalan rapi. Tim pelatih menyusun skema, panitia mempersiapkan stadion, bahkan tiket pertandingan melawan Kuwait sudah mulai dipasarkan. Keputusan sepihak dari Kuwait. Namun semua rencana buyar setelah Federasi Sepak Bola Kuwait KFA secara sepihak mengumumkan pembatalan keikutsertaan mereka. Tidak hanya di Indonesia, mereka juga mundur dari turnamen lain di Uni Emirat Arab. Langkah ini menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa mundur mendadak? Padahal jadwal sudah lama disepakati. PSSI jelas dirugikan karena semua persiapan teknis maupun non-teknis sudah matang. Kekecewaan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menyebut batalnya laga melawan Kuwait sebagai pukulan telak bagi rencana persiapan timnas. Kami tentu sangat menyesal karena sudah jauh-jauh hari mempersiapkan. Semua sudah terkunci. Kami punya planning melawan tim Timur Tengah, Kuwait, dan Lebanon, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 25 Agustus tahun 2025. Erick menegaskan, uji coba dengan Kuwait punya peran strategis, bukan hanya sekadar laga persahabatan, tetapi simulasi nyata jelang duel kontra Arab Saudi dan Irak. Dugaan sabotase, spekulasi atau fakta? Pernyataan paling menggemparkan datang ketika Erick menyebut ada kemungkinan unsur sabotase di balik pembatalan ini. Awalnya kami juga boleh bertafsir buruk. Ini ada sabotase apa lagi? Mau uji coba saja susah sekali, katanya. Meski begitu, Erick juga mengingatkan agar publik tidak langsung menuduh. Menurutnya, Kuwait memang tengah menghadapi persoalan internal karena mereka juga mundur dari sejumlah turnamen lain. Itu yang mungkin ada isu internal, saya tidak mau menuduh. Tetapi kita sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait. Tambahnya, ucapan ini memunculkan spekulasi. Benarkah ada pihak luar yang sengaja menghalangi persiapan Indonesia? Atau memang Kuwait sedang kacau secara internal? Teguran keras dari PSSI. PSSI mengambil langkah tegas. Mereka melayangkan surat protes resmi kepada KFA dan menegaskan bahwa pembatalan sepihak tidak bisa diterima. Bukan hanya itu, PSSI juga berencana melaporkan kasus ini ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Tujuannya jelas, memberikan tekanan agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Pembatalan mendadak ini tidak sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Kami menuntut penjelasan resmi, tegas Erick. Kerugian material dan moral dampak batalnya laga tidak kecil. Dari sisi persiapan teknis, strategi pelatih terganggu karena lawan yang ideal untuk simulasi hilang. Dari sisi finansial, tiket pertandingan sudah dijual, sehingga panitia mengalami kerugian. Dari sisi supporter, ribuan fans merasa kecewa karena kehilangan kesempatan mendukung langsung skuad Garuda menghadapi lawan yang sepadan. Kerugian materi memang bisa dihitung, tapi kerugian moral terutama hilangnya momentum persiapan lebih sulit diganti. Batalnya laga kontra Kuwait membuat persiapan timnas Indonesia terganggu signifikan. Uji coba melawan Kuwait awalnya diproyeksikan sebagai tes pertama melawan gaya bermain khas Timur Tengah, sedangkan laga kedua melawan Lebanon sebagai tes lanjutan untuk mengevaluasi konsistensi. Dengan hanya tersisa satu pertandingan melawan Lebanon,
Simulasi yang diharapkan menjadi 2 tahap kini berkurang drastis. Upaya mencari lawan pengganti. PSSI segera bergerak mencari lawan pengganti. Namun, dengan waktu yang sangat mepet, opsi yang tersedia tidak banyak. FIFA Matchday punya regulasi ketat soal jadwal, sementara logistik penerbangan dan izin stadion juga menjadi kendala. Erick Thohir menyebut pihaknya sedang mengupayakan hal ini. Namun, ia meminta publik bersabar. Kami sedang usaha juga mencari penggantinya, sabar dulu. Dugaan sabotase antara kecurigaan dan realita. Isu sabotase menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Ada yang mengaitkan dengan persaingan antar negara di Asia. Ada juga yang menilai ini hanya refleksi dari masalah internal Kuwait. Apapun penyebabnya, sikap tegas PSSI untuk mengirim protes resmi ke KFA dan laporan ke AFC menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan diam. Ke depan, hal ini bisa jadi momentum untuk memperjuangkan kepastian regulasi pertandingan internasional yang lebih jelas. Dampak bagi supporter. Tidak bisa dipungkiri, yang paling kecewa adalah supporter. Ribuan fans yang sudah membeli tiket harus menerima kenyataan bahwa laga batal. Refund tiket memang bisa dilakukan, tetapi pengalaman emosional untuk menyaksikan langsung duel kontra Kuwait hilang begitu saja. Meski begitu, publik diharapkan tetap memberikan dukungan penuh untuk laga melawan Lebanon. Supporter tetap menjadi energi utama bagi timnas, apapun kondisinya. Fokus baru. Laga kontra Lebanon. Dengan batalnya laga Kuwait, kini fokus utama beralih ke Lebanon pada 9 September tahun 2025. Laga ini menjadi satu-satunya kesempatan uji coba sebelum Indonesia bertemu Arab Saudi dan Irak di ronde 4 kualifikasi. Meski hanya satu pertandingan, tim pelatih dituntut memaksimalkan setiap menit. Semua taktik, formasi, dan strategi harus diuji habis-habisan melawan Lebanon. Hikmah dan pelajaran berharga di balik kekecewaan, ada hikmah yang bisa dipetik. Manajemen risiko lebih baik. Ke depan, PSSI perlu menyiapkan rencana cadangan lawan uji coba. Negosiasi federasi diperkuat, agar pembatalan sepihak bisa diminimalisir dengan kontrak yang lebih mengikat. Mental tim diuji. Gangguan seperti ini justru bisa melatih mental Garuda untuk tetap fokus meski kondisi tidak ideal. Jalan panjang menuju Piala Dunia 2026. Target utama tetap sama, lolos ke Piala Dunia ke 2026. Gangguan persiapan bukan alasan untuk melemahkan semangat. Justru ini menjadi ujian ketahanan bagi tim, manajemen, dan supporter. Indonesia harus tetap fokus karena ronde 4 akan mempertemukan Garuda dengan 2 tim raksasa, Arab Saudi dan Irak. Tanpa persiapan matang, peluang memang berat, tapi bukan mustahil jika semua pihak bersatu. Sikap tegas Erick Thohir. Di akhir, Erick menegaskan bahwa PSSI akan menuntut penjelasan resmi dari KFW. Selain itu, laporan ke AFC diharapkan bisa memberi tekanan agar kejadian serupa tidak terulang. Kami tidak ingin salah menilai, tapi tetap menuntut penjelasan resmi. Persiapan sudah siap, tapi dibatalkan mendadak. Ini tidak bisa diterima, tegas Erick. Sobat Cek Fakta, batalnya laga Indonesia vs Kuwait memang pahit. Dari kekecewaan supporter, kerugian finansial, hingga gangguan persiapan, semuanya menjadi pukulan berat. Namun ingat, sepak bola bukan hanya soal satu pertandingan. Kini, fokus kita adalah mendukung timnas melawan Lebanon, dan yang lebih besar, menatap ronde 4 kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Garuda harus tetap terbang tinggi, meski badai menghadang. Tetap bersama Cek Fakta untuk update terkini, analisis mendalam, dan cerita inspiratif seputar sepak bola nasional. Mari kita dukung timnas Indonesia, karena perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang, dan setiap langkah akan sangat berarti.